Hari pembalasan akan tiba, berani berbuat, berani tanggung jawab. Hari 13 bulan 12, kutunggu kau di puncak gunung Tangkuban Perahu. Kalau kau tak punya nyali untuk datang, lebih baik bunuh diri dari sekarang juga. Pendekar 212 penasaran sekali. Diremasnya surat itu. Sialan betul kucing dapur itu, gerendeng Wiro Sableng. Dia lari ke bukit, namun bayangan Kalimundil sudah tak kelihatan lagi. Tantangan yang dibuat Kalimundil di Rawasumpang itu hanyalah sekedar untuk menjajaki sampai di mana kehebatan ilmu silat silumannya bisa menghadapi musuh besarnya itu. Nyatanya Wiro Sableng masih tetap jauh lebih dikjaya dari dia. Namun dia tidak kecewa. Pada hari yang telah direncanakannya itu, kelak dendam kesumatnya akan kesampaian. Dan sekaligus di Rawasumpang itu dia telah menyampaikan surat undangan kematian bagi musuh besarnya itu. Dia yakin pendekar 212 akan datang ke puncak gunung Tangkuban Perahu. Puncak Gunung Halimun. Puncak gunung ini kelihatan diselimuti awan putih. Bila angin barat bertiup, maka beraraklah awan di kejurusan timur, dan puncak Gunung Halimun kembali kelihatan dengan jelas dan megah. Selewatnya tengah hari, sesosok tubuh berlari laksana angin menuju ke puncak gunung. Semakin ke puncak, udara semakin sejuk serta segar. Laki-laki itu mempercepat larinya seakan-akan tak sabar untuk lekas-lekas sampai ke tempat yang ditujunya. Maka lewat sepeminuman teh, sampailah dia ke puncak tertinggi dari gunung itu. Dia memandang berkeliling, kemana mata memandang, hanya bebatuan saja yang kelihatan, mulai dari kerikil-kerikil kecil sampai kepada unggukan-unggukan batu besar sebesar-besar rumah. Di kaki-kaki batu besar yang rata-rata licin berlumut itu tumbuh rumput-rumput liar. Laki-laki itu bertangan buntung. Dia tak lain adalah Kalimundil. Mengapa dia berada di puncak gunung ini? Ialah dalam meneruskan rencana besarnya, yaitu membalas dendam kesumat terhadap pendekar 212 Wiro Sableng. Kalimundil dengan gerakan yang enteng melompat ke salah satu batu besar. Seseorang yang tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang ampuh pasti tak akan sanggup membuat lompatan lihai itu. Kalaupun dapat, mungkin begitu menginjak batu kakinya akan terpeleset karena licinnya lumut. Kalimundil memandang ke seantero puncak gunung yang telah lama mati itu. Di antara unggukan-unggukan batu-batu, maka di tengah-tengah kelihatanlah kawah yang besar yang sudah padam. Kawah itu berbentuk kerucut dan dalam sekali. Kalimundil melompat lagi ke batu besar yang lebih tinggi. Sekali lagi dilayangkannya pandangannya ke seantero puncak gunung. Bila dia sudah yakin betul bahwa tempat kediaman orang yang hendak ditemuinya itu bukalah di permukaan puncak gunung, maka segeralah dia melompat ke tepi kawah. Dari sini dia terus turun ke dalam kawah.
Selain dalam, kawah Gunung Halimun sukar sekali untuk dituruni. Tapi Kali Ngundil dengan cekatannya lompat sana lompat sini, sehingga dalam waktu yang singkat dia sudah berada di dasar kawah. Udara di dalam dasar kawah gunung ini pengap dan menyesakkan pernafasan. Karenanya Kali Ngundil segera atur jalan nafasnya. Begitu dirinya dapat menguasai kepengapan itu, maka dia segera meneliti keadaan dasar kawah di mana dia berada. Luas dasar kawah yang merupakan pusat kerucut itu hanya beberapa kali lebih besar dari sebuah sumur. Seluruh dasar kawah merupakan pasir campur tanah yang sudah membeku dan mengeras selama berabad-abad sesudah gunung itu meletus. Putaran bola mata Kali Ngundil terhenti pada sebuah lubang yang besarnya selebar bahu manusia. Laki-laki ini segera mendekati lubang itu, menelitinya sesaat, lalu tanpa ragu-ragu segera memasukinya. Mula-mula dia hanya bisa merangkak, tapi semakin ke dalam lubang itu semakin besar, sehingga dari merangkak kini dia dapat membungkuk-bungkuk dan akhirnya berjalan seperti biasa. Kali Ngundil sampai ke sebuah ruang 4 persegi berdindingkan batu-batu hitam yang kasar. Dari keempat sudut ruangan ini keluar 4 liukan asap tipis yang berwarna hitam. Begitu hidungnya mencium bau yang disebar oleh asap ini, mendadak sontak kepala Kali Ngundil menjadi pusing. Cepat-cepat Kali Ngundil kerahkan tenaga dalam dan tutup jalan nafasnya. Kali Ngundil tahu bahwa ruangan batu itu bukanlah ruangan buntu, tapi matanya tiada melihat adanya pintu atau sebuah celah pun. Laki-laki ini menengadah ke atas, maka kelihatanlah di langit-langit ruangan sebuah liang tangga bahu. Dia memandang berkeliling, lalu enjot kedua kaki dan melompat ke tepi liang, terus menaiki tangga batu. Anehnya, bagaimanapun tingginya ilmu mengentengi tubuh yang dimilikinya, namun setiap langkah yang dibuatnya di tangga batu itu berbunyi dan bergema keras. Begitu sampai di anak tangga yang teratas, maka sampailah Kali Ngundil ke satu ruangan putih yang sangat bersih. Demikian bersih dan berkilatan putihnya dinding-dinding serta lantai dan langit-langit ruangan itu, sehingga tak ubahnya seperti berada di suatu ruangan kaca. Tepat di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah batu besar, dan di atas batu besar ini sesosok tubuh laksana patung tengah bersemedi jungkir balik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Di atas batu sosok tubuh ini mengenakan sehelai kain putih yang dibalutkan sekujur badan mulai dari betis sampai ke dada. Kepala dan paras orang yang bersemedi tiada kelihatan karena tertutup oleh janggut putih yang panjang, hampir menyamai panjangnya rambut yang menjulai di lantai dan juga berwarna putih. Sungguh hebat cara manusia ini bersemedi. Namun pandangan Kali Ngundil segera terbagi pada seekor harimau besar belang 3 yang berbaring di samping laki-laki yang tengah bersemedi. Begitu melihat kemunculan Kali Ngundil, makhluk ini berdiri dan menggereng. Mulutnya membuka lebar, gigi dan taringnya kelihatan besar-besar,
serta runcing mengerikan, didahului dengan auman yang dahsyat dan menggetarkan ruangan putih itu. Maka melompatlah binatang itu, kedua kaki terpentang ke depan, kuku-kuku yang tajam dan panjang siap merobek tubuh Kali Ngundil. Kali Ngundil yang maklum bahwa harimau itu bukan binatang biasa, tapi melihat seorang sakti dengan cepat segera melompat ke samping hindarkan diri. Namun meskipun demikian cepatnya, sang harimau lebih cepat lagi. Laksana seorang jago silat kawakan masih melayang di udara, binatang itu putar tubuh. Ekornya berkelebat. Ekor yang panjang laksana cambuk itu menghantam bahu Kali Ngundil yang buntung. Pakaiannya robek, bahunya sakit tiada terkirakan. Kali Ngundil kerahkan tenaga dalam, dan di saat itu terpaksa segera melompat pula ke samping karena si belang sudah menyerangnya kembali. Hanya dengan berkelebat-kelebat cepat dan sigaplah, maka Kali Ngundil berhasil mengelakkan setiap serangan. Dia menghitung-hitung, sampai saat itu telah 20 jurus dia bertempur menghadapi sang harimau. Dan selama itu Kali Ngundil terus-menerus bersikap mengelak, sama sekali tak mau menyerang. Kalau dia mengelak terus, di satu ketika mungkin sekali harimau itu berhasil juga mengoyak daging tubuhnya. Kalau dia melawan, sedangkan binatang itu adalah peliharaan orang sakti, dengan siapa dia ingin bertemu dan bicara, inilah yang menyulitkan Kali Ngundil. Dan sementara dia bertempur demikian rupa, orang yang bersemedi masih juga terus bersemedi seperti tiada terganggu, seperti tak mengetahui adanya pertempuran yang dahsyat itu. Satu-satunya jalan bagi Kali Ngundil untuk tidak mendapat celaka dan tidak mencelakai ialah meninggalkan ruangan putih itu, menghindar keluar untuk sementara, menunggu sampai orang yang bersemedi menyelesaikan semedinya. Maka ketika harimau itu mengaum dan menyerang, Kali Ngundil jatuhkan diri ke lantai lalu bergulingan ke arah tangga. Pada saat harimau itu hendak menubruknya sekali lagi, Kali Ngundil sudah lenyap ke bawah tangga. Telah 3 hari Kali Ngundil menunggu di dasar kawah itu. Telah 3 hari pula dia masuk ke dalam ruang putih dan mengintai dari balik anak tangga teratas. Namun sampai saat itu orang yang bersemedi masih juga belum meninggalkan batu persemediannya. Menunggu sampai 1 minggu pun bagi Kali Ngundil bukan suatu apa. Tapi yang menyusahkannya ialah untuk mendapatkan bahan makanan selama hari-hari penungguan itu. 4 hari kemudian, pada kali yang ke-7, Kali Ngundil mengintai dari balik anak tangga. Orang itu dilihatnya masih juga bersemedi. Dengan hati kesal, Kali Ngundil menuruni tangga kembali. Tapi begitu dia keluar dari liang tangga dan sampai di ruang bawah, maka mendadak terdengar suara menggema dari ruang putih. Manusia yang berani-beranian menginjakkan kaki kotor di tempatku, cepat datang menghadap untuk terima hukuman. Terkesiap Kali Ngundil mendengar ini. Ayo cepat, tunggu apa lagi? Kata suara di ruang putih. Kali Ngundil memutar langkahnya kembali.
Dalam melangkah kembali ke liang tangga, terdengar lagi suara tadi. Seorang bertangan buntung macammu sungguh tak pantas masuk ke tempatku. Hukumanmu lipat ganda, hai manusia. Tentu saja Kalingundil terkejut mendengar ini. Bagaimana orang di dalam ruangan putih itu bisa mengetahui bahwa tubuhnya cacat? Meski dia sakti luar biasa, tapi mereka belum pernah bertemu. Maka dia tak mungkin, menurut pikiran Kalingundil, orang itu mengetahui hal keadaan dirinya. Kalingundil lupa bahwa dinding dan langit-langit ruangan putih di atas sana tak ubahnya seperti kaca, sehingga orang yang ada di ruangan putih akan mudah melihat siapa saja yang ada di ruang bawah. Kalingundil melompat ke atas dengan gerakan enteng, lalu menaiki tangga. Ketika dia muncul di ruangan putih, anehnya harimau yang berbaring tidak lagi menyerangnya. Sedang manusia berselempang kain putih masih tetap berdiri dengan kepala di atas batu, kaki ke atas, seperti hari-hari sebelumnya. Parasnya masih tertutup oleh julaian janggut putihnya yang panjang menjela-jela. Meski harimau belang tiga itu tidak menyerangnya, namun Kalingundil berdiri dengan waspada. "Kau siapa?" membentak si kepala ke bawah, kaki ke atas. "Namaku Kalingundil. Apakah saat ini aku berhadapan dengan Begawan Sitaraga?" tanya Kalingundil setelah terangkan diri punya nama. Yang ditanya tak menjawab, melainkan ajukan pertanyaan. "Perlu apa kau datang mengotori tempatku ini, manusia tangan buntung? Harap dimaafkan kalau kedatanganku mengotori tempatmu, tapi sesungguhnya aku tiada maksud demikian," kata Kalingundil pula. "Aku sudah, jangan berbacot juga. Melangkahlah lebih dekat untuk terima hukumanmu." Sebaliknya, justru Kalingundil hentikan langkah. Diperhatikannya manusia yang berdiri jungkir balik di atas batu itu. "Melangkah lebih dekat," bentak orang itu. Suaranya menggaung di ruangan putih, sedang harimau di sampingnya menggeram tak kalah hebat. "Begawan," Kalingundil putuskan kalimatnya. Kaki kiri manusia di hadapannya dilihatnya bergerak. Serangkum angin yang sangat deras melanda ke arah Kalingundil. Ruangan itu bergetar. Dengan jungkir balik secepat yang bisa dilakukannya, Kalingundil berhasil elakkan serangan dahsyat itu. Terdengar suara gelak mengekeh. Pantas kau berani petantang-petenteng datang ke sini untuk bikin kotor tempatku. Rupanya kau memiliki ilmu yang diandalkan. Juga aku mau lihat apakah kau juga sanggup mempertahankan diri dengan jurus kaki selaksa baja ini. Kepala yang di atas batu itu berputar. Kedua kaki bergerak. Tahu kalau dirinya hendak diserang lagi dengan tendangan jarak jauh yang lebih dahsyat dari tadi. Kalingundil cepat mendahului berseru, "Begawan, tahan. Aku datang membawa kabar untukmu." Oleh ucapan yang lantang ini, maka orang itu hentikan maksudnya untuk kirimkan serangan. "Aku tidak kenal padamu. Kabar apa yang kau bawa? Cepat katakan," hardiknya. Dia masih juga berdiri dengan kepala ke bawah, kaki ke atas seperti tadi. "Kabar ini kabar buruk, Begawan." "Sialan,
buruk atau baik, cepat katakan, jangan habiskan kesabaranku, monyet. Kali Ngundil pada dasarnya sangat tidak senang mendengar kata-kata makian seperti itu. Namun dia menjawab juga, sobat kentalmu Mahesa Birawa menemui kematiannya di tangan seorang manusia keparat. Tubuh di atas batu kelihatan bergerak, dan tahu-tahu manusia itu kini sudah tegak dengan kedua kakinya di atas batu. Maka kini kelihatanlah parasnya yang sejak tadi tertutup oleh gerean janggut putih panjang. Kulit mukanya sangat pucat seperti tiada berdarah, pipinya cekung, dan rongga matanya lebih cekung lagi, membuat wajahnya angker sekali untuk dipandang. Rambutnya putih panjang sampai ke bahu, sedang janggutnya menjulai sampai ke perut. Kali Ngundil menjura memberi hormat. Jadi betul, saat ini aku berhadapan dengan Begawan Sitaraga, tanyanya. Si muka pucat tidak ambil peduli pertanyaan itu. Siapa yang bunuh dia? Dan dari mana kau bisa tahu? Kali Ngundil segera buka mulut berikan keterangan. Mahesa dan beberapa orang adipati memimpin sejumlah bala tentara untuk memerangi Pajajaran, tapi mereka kalah. Semua adipati menemui ajalnya. Mahesa Birawa sendiri tewas di tangan seorang pemuda sakti. Maka kelihatanlah kerut-kerutan muncul di paras Begawan Sitaraga yang membuat parasnya menjadi tambah angker. Kedua matanya menyipit, pandangannya setajam mata pedang. Rencana untuk memerangi Pajajaran memang dia sudah tahu lama, bahkan sebagaimana perundingannya dengan Mahesa Birawa. Dia sendiri telah menjanjikan akan turun tangan membantu pemberontakan Mahesa Birawa, karena memang sejak lama dia mempunyai dendam kesumat dengan keluarga istana Pajajaran. Di puncak Gunung Halimun, dia hanya menunggu kabar dari Mahesa Birawa kapan penyerangan dilakukan. Tapi hari ini datang seseorang yang membawa kabar bahwa pemberontakan gagal dan Mahesa Birawa sendiri menemui kematian. Tentu saja ini tak bisa dipercayainya. Aku tidak percaya pada kau punya bicara manusia tangan buntung, bentak Begawan Sitaraga. Demi apapun, aku berani sumpah bahwa aku tidak dusta, Begawan, jawab Kali Ngundil dengan suara merendah, meskipun hatinya gusar karena dipanggil dengan nama manusia tangan buntung itu. Namamu siapa? Kali Ngundil. Punya hubungan apa kau dengan Mahesa Birawa? Dia adalah pemimpin dan sobat kentalku serta sejak tahunan, Begawan. Baik, tapi aku tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Jawab pertanyaanku untuk membuktikan kebenaran keteranganmu. Siapa nama Mahesa Birawa sebenarnya? Kali Ngundil tertawa. Kau kelewat tidak percaya pada pihak sendiri, Begawan. Siapa akui kau pihakku? Tampangmu yang jelek itu pun baru kali ini aku lihat. Kali Ngundil menggerutu dalam hati. Ayo jawab pertanyaanku. Siapa nama asli Mahesa Birawa? Suranyali, jawab Kali Ngundil. Sitaraga merenung. Mahesa Birawa seorang berkepandaian tinggi. Tidak semudah itu untuk merenggut nyawanya.
Di luar langit ada langit, Begawan. Kesaktian pemuda tandingannya melebihi kesaktiannya. Begawan Sitaraga kerutkan kening, dan Kalingundil teruskan ucapannya. Aku sendiri pernah menghadapi manusia itu. Masih untung cuma tanganku yang dimintanya, bukan nyawaku. Oho, jadi maksudmu datang ke sini untuk mengadu dan merengek macam anak kecil agar aku turun tangan? Merah muka Kalingundil. Itu adalah terserah padamu, Begawan. Sebagai sobat dan bekas pemimpinku, aku telah cari pemuda yang membunuh Mahesa Birawa. Namun dia lebih tinggi ilmu silatnya dan lebih tinggi. Siapa nama bangsat itu? Tanya Sitaraga pula. Wiro Sableng, tapi dia lebih dikenal dengan julukan pendekar kapak maut Naga Geni 212. Mendengar ini, maka terkejutlah Begawan Sitaraga. Kau bilang dia bergelar pendekar kapak maut Naga Geni 212? Ya, kalau begitu dia adalah nenek-nenek keriput si Sinto Gendeng. Tidak, dia adalah seorang pemuda, masih sangat muda, bahkan tampangnya macam anak-anak, berambut gondrong dan berotak miring sinting. Sitaraga merenung lagi, kemudian desisnya, kalau begitu mungkin sekali dia adalah murid nenek-nenek itu yang diam di puncak Gunung Gede. Tapi setahuku, Sinto Gendeng tidak punya murid. Sejak puluhan tahun berselang. Sitaraga tarik nafas dalam. Kalau betul dia murid Sinto Gendeng, tidak salah Mahesa Birawa dipecundangi. Sitaraga memandang jauh ke depan, seperti pandangan itu mau menembus dinding putih di belakang Kalingundil. Melihat ini, maka Kalingundil mulai masukkan jarum hasutannya. Sewaktu aku bertempur dengan dia di Rawasumpang, aku beri peringatan bahwa kelak sobat-sobat Mahesa Birawa yang terdiri dari tokoh-tokoh silat utama akan turun tangan untuk menuntut balas, dan Wiro Sableng mengumbar bahwa terhadap siapapun dia tidak takut. Bahkan dia menantang untuk bikin perhitungan di puncak Gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12 nanti. Mata Begawan Sitaraga menyipit lagi. Pongah betul desisnya. Rupanya sudah kepingin cepat-cepat merasakan gelapnya liang kubur. Sudah cepat-cepat ingin minggat ke neraka. Betul, Begawan. Bukan saja kepongahannya itu yang menyakitkan hati, tapi tantangan itu adalah juga sangat menghina dan tiada memandang sebelah mata pun terhadap tokoh silat utama macam Begawan. Sitaraga manggut-manggut. Manusia-manusia macam begitu mesti dilenyapkan dengan lekas. Kalau tidak, akan menjadi biang runyam golongan dan aliran kita. Hati Kalingundil menjadi gembira karena tahu hasutannya sudah menyamaki dan mengobari dendam serta amarah Begawan itu. Tantangan itu, kata Kalingundil pula meneruskan hasutannya, sekaligus menghina terhadap guru Mahesa Birawa yang diam di Gunung Lawu. Aku bermaksud untuk menemuinya dan meminta langkah-langkah yang segera akan kita laksanakan. Kalau cuma untuk
memecahkan batok kepala pemuda sedeng itu, aku sendiri pun menyanggupinya. Betul, Begawan, tapi untuk tidak mengecewakan Guru Mahesa Birawa di kemudian hari, ada baiknya kematian muridnya itu diberitahu. Itu urusanmu, jawab Begawan Sitaraga. Matanya memandang tepat-tepat ke pinggang Kalingundil. Sesungguhnya sejak tadi matanya itu memperhatikan secara diam-diam ke pinggang Kalingundil. Coba aku mau lihat apa yang kau simpan di balik pinggangmu, katanya tiba-tiba. Kalingundil kaget sekali. Dia melirik ke pinggangnya. Dia telah menyimpan senjatanya baik-baik. Namun mata Sitaraga yang tajam masih sanggup mengetahuinya. Tidak apa-apa, Begawan. Cuma apa? Sitaraga pelototkan mata. Cuma sebilah pedang buruk, sahut Kalingundil. Keluarkan, Begawan. Jangan banyak bicara, keluarkan. Kalau bukan berhadapan dengan Begawan Sitaraga, dan kalau tidak mengingat kepada rencana besarnya, maka pastilah saat itu Kalingundil akan beset mulut manusia yang di hadapannya itu. Dia memang mengharapkan bantuan Sitaraga, tapi kalau dirinya dianggap remeh terus-menerus dan dihina, maka dibentak, siapa yang bisa sabarkan diri? Penasaran sekali, Kalingundil cabut pedang siluman buntungnya. Maka sinar biru pun memancarlah di ruangan putih itu. Begawan Sitaraga terkejut. Pedang siluman biru, desisnya. Dia di samping terkejut juga heran melihat pedang sakti itu kini hanya merupakan sebuah putungan belaka. Dari mana kau dapat senjata itu? Bagaimana bisa buntung? Apakah kau muridnya siluman biru? Kalingundil menyeringai mendengar pertanyaan-pertanyaan menyerocos itu. Itu semua adalah urusanku, Begawan. Yang penting hari ini kita telah berjumpa dan kau telah mengetahui nasib Mahesa Birawa. Sampai bertemu di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Kalingundil berkelebat ke arah tangga. Tunggu, teriak Sitaraga. Tapi Kalingundil tak mau ambil peduli. Maka marahlah Begawan Sitaraga. Kalau tidak memikir kau bekas anak buah Mahesa Birawa, sudah terlalu pantas aku minta nyawamu, Kalingundil. Tapi saat ini cukup kau tinggalkan saja salah satu dari daun telingamu. Sebuah senjata rahasia melesat ke arah telinga kanan Kalingundil. Laki-laki ini segera lambaikan tangan kirinya. Tapi celaka, senjata rahasia itu tak sanggup dibuat mental dengan pukulan tenaga dalam. Terpaksa Kalingundil cabut pedang saktinya kembali. Namun gerakan ini tentu saja sudah terlambat. Kalingundil mengeluh kesakitan. Darah membasahi pipi dan bahu pakaiannya. Daun telinganya sebelah kanan terbabat buntung oleh senjata rahasia Sitaraga. Kalau tidak mengingat-ingat akan rencana pembalasan dendamnya, maulah Kalingundil menyerang Begawan itu dengan kalap. Lebih-lebih ketika didengarnya kehendak Sitaraga yang menusuk liang telinganya. Dalam waktu yang singkat, Kalingundil sudah berada di luar kawah Gunung Halimun. Dibersihkannya darah yang membasahi pipi, kemudian dengan sehelai kain dibalutnya kepalanya tepat pada batasan telinga yang buntung. Kemudian
diambilnya sebuah pil lalu ditelan untuk menolak racun senjata rahasia Sitaraga itu. Di dasar kawah Gunung Halimaun, tak lama sesudah Kalingundil lenyap kembali, Sitaraga merenung, siapa Kalingundil sebenarnya? Masih agak samar baginya, tapi itu tidak begitu penting. Yang menjadi tanda tanya besar ialah siapa itu pemuda yang bergelar pendekar kapak maut Naga Geni 212? Apa betul murid Sinto Gendeng? Kalau Kalingundil telah menghadapinya dengan pedang siluman dan berhasil dikalahkan oleh si pemuda, maka sudah dapat dijejaki oleh Sitaraga sampai di mana ketinggian ilmu pendekar 212 itu. Ini membuat dia ingin lekas-lekas berhadapan dengan sang pendekar muda. Namun, dia mesti menunggu beberapa bulan di muka, sampai saat yang ditentukan, yaitu hari 13 bulan 12.